Halo, nama gue Muhammad Ilham Sudrajat dan hari ini gue akan menjadi sebagai host Positive Vibes. Dan hari ini kita udah kedatangan tamu yaitu Imade Suripandu, yaitu adalah seorang penyintas anxiety disorder. Imade Suripandu ini biasa kerap dipanggil juga sebagai Pandu ya. Yoi. Oke, Pandu coba dong cerita sedikit tentang diri lu. Oke, jadi makasih juga ini buat Positive Vibes udah ngundang gue sebagai tamu pertama. Bisa bilang tamu pertama nggak Tamu sih? pertama bisa jadi. Tamu pertama ya di Iya, betul. podcast Positive Vibes. Wow. Ya, jadi nama gue Imade Suripandu. Panggilan gue Pandu. Ya namanya doang Bali, tapi gue lahir Bekasi, men. Buset. Dia bukan orang Bale tok gitu ya? Bukan ya? Gue Bekasi tapi. Gue nggak bisa bahasa Bali, men. Oke. Iya. Bahasa Bali gue cuma tahu dikit tapi kayak nggak penting. Oke. Om Gue Swastiastu. itu apa? Om Swastiastu. Beda ya? Lanjut lanjut. Oke. Gue kayak di Krisna nih. Oh iya. Sama di jogger. Pengen beli ini gua baju-baju kayaknya. Pai susu. Oke, ini Nih kayak cerita pengalaman ke Bali kali ya. Gue tuh Iya, iya. ke Vin Beach sih. Iya. Iya. Terus gimana, seru gak sih? nggak tahu. Udah Nggak tahu ya. lanjutin lagi. Oh, iya boleh lanjut. Umur gue 21 tahun, masih muda juga gitu. Dan gue seorang mahasiswa di Universitas swasta di Jakarta Barat. Sama. Di mana tuh? Di mana? Iya, di Trisakti ya? Iya, Trisakti. Oh, Trisakti. Sampingnya. Oh, sampingnya. Tarumanegara. Tarumanegara. Jurusan hukum, Pak. Jurusan hukum. Iya. Tapi iya. banyak Terus, yang ngira nih. Gue kan punya channel YouTube nih yang ngebahas tentang mental health. Kayak mereka tuh bilang, "Bang, lu fakultas psikologi ya, Bang?" gitu. Enggak, men. Gue fakultas hukum. iya, berarti lu fakultas hukum yang menyimpang ya? Menyimpang. Menyimpang ke psikologi gitu. Iya, gue anxiety disorder tuh gara-gara gue fakultas hukum. Iya. Begitu? Oh begitu? Kaget lo gue. Iya, salah satu faktornya sih itu. Salah satu men. faktornya itu. Iya. Kayak berarti itu awal mula lu bisa kita sebut sebagai awal mula mendapatkan anxiety disorder itu kan? Enggak sih Enggak sebenarnya. juga? Enggak. Oh enggak. Ada pengalamannya nih, gue Boleh cerita. coba diceritain aja. Jadi gini, men, pengalaman gue kena anxiety disorder itu pas gue lagi persiapan SBMPTN kelas 3 SMA. Jadi umur gue waktu itu 17 tahun. 2016 pas gue lagi persiapan SBMPTN, gue lagi belajar matematika dasar. Matdas. Matematika. Judulnya doang matematika dasar, tapi soalnya lebih susah daripada matematika ujian nasional gitu. Parah men itu mah. Terus gue lagi belajar, tiba-tiba sekujur tubuh gue tuh gemeteran, terus keringet dingin dan sesak nafas gitu. Terus gue bawa tidur aja. Ternyata pas bawa tidur gue tetap badan gue masih nggak enak. Akhirnya gue gedor kamar nyokap gue. Gedor nih gue, aduh, mah gitu kan, dok mah. Gitu. Ternyata gue bilang ke nyokap kalau misalnya kayak gue serangan jantung nih, atau gue mikir gue takut mati cuy. Maksudnya langsung kan gue minta untuk ke rumah sakit. Kayak kita dibawa ke rumah sakit. Pas nyampe UGD ternyata gue tuh pas nyampe UGD gue dicek sama dokter umum gue. Ternyata gue nggak kenapa-napa, men. Asli gue nggak kenapa-napa, dan dari sepulang gue dari UGD itu gue mempertanyakan, ini badan gue kenapa sih? Padahal lu sampai sakit parah gitu saat di rumah lu Sampai ngerasa sakit parah. bakal lu bisa mendiagnosa diri lu sendiri sebagai penyakit jantung gitu kan. Iya, gue soalnya dada gue sakit banget cuy. Iya, Terus sesak nafas, dan selama kayak sekitar sebulan sampai 2 bulan tuh gue mempertanyakan diri gue, ini kenapa sih badan gue? Gue bolak-balik ke rumah sakit. Iya. Totalnya gue udah 6 kali main ke UGD. Mungkin teman gue ada yang lebih banyak, ada yang 9 kali, ada yang 20 kali ke UGD. Oke. Ya gue masih 6 kali sih, jangan sampai nambah gitu. Oh jangan. Gue udah berkali-kali ke UGD, terus sampai ke dokter spesialis penyakit dalam. Pas udah mulai dari cek jantung, cek paru-paru, cek tiroid, cek lambung. Memang lambung gue bermasalah, ada semacam kayak mah kronis gitu. Oh, iya. Nah, tapi setelah dicek, gue nggak ada penyakit yang kayak menunjukkan gue penyakit yang kronis banget itu loh, yang kayak mengarah, ya penyakit kronis yang parah banget itu lah. Parah seperti jantung tadi gitu. Iya, sebetulnya. iya. Dan karena dokter spesialis penyakit dalam gue udah kesel banget nih, kayak lu nggak ada penyakit, ya akhirnya dirujuk gue ke psikiater. Dari situlah baru gue didiagnosa, diobservasi juga. Iya. Jadi observasi itu sekitar ya seminggu 2 minggu. Itu gue baru didiagnosa anxiety disorder. Oh,
Berarti pas lu ke psikologi baru psikolog baru lu tahu bahwa Psikiater. Oh, psikiater. Psikiater. Baru lu tahu kayak lu ternyata mengidap anxiety disorder itu gitu. Iya. Nah, anxiety disorder itu kan seperti yang kita tahu, anxiety itu kan cemas ya berarti. Nah, disorder ini itu berarti menandakan bahwa kecemasan yang berlebih gitu kan. Iya men, beda banget. Contohnya kayak gini deh, kalau misalnya lu ujian di kampus gitu, lu pasti pagi-pagi cemas kan. Itu biasa, semua orang juga pernah. Tapi kalau gue, itu cemasnya itu mungkin bisa hamil sebulan gue sebelum ujian tuh gue udah cemas setiap hari gitu. Bener-bener setiap detik gue cemas dan respon tubuh gue tuh berbeda. Jadi buat orang-orang yang bilang gue anxiety, ya semua orang punya anxiety, tapi nggak semua orang bisa punya anxiety disorder gitu. Dan jangan pernah bilang kalau misalnya lu punya anxiety disorder tuh kayak gue keren, gue edgy gitu. Enggak men, itu gue kayak duit gue habis gara-gara gue bolak-balik ke UGD, bolak-balik ke dokter buat mempertanyakan badan gue nih kenapa, apa ada yang salah gitu. Oh iya. Tapi menurut lu sendiri nih, tadi kan lu bilang kayak orang-orang menganggap anxiety itu keren gitu kan. Nah itu menurut lu sendiri personal, kayak kenapa mereka bisa berpikir itu keren? Nah, lu nonton film Joker kan? Nah, nonton gue. Nah, gue nggak nonton sih Oh, sebenarnya. kenapa tuh? Coba dong, kenapa lu nggak mau nonton film Joker? Karena gini men, 2 minggu terakhir ini gue ngerasa mental breakdown. Pertama gue lagi UTS, terus dalam 1 bulan ini, di bulan Oktober ini banyak banget talk show gitu. Oh Iya. Oh sibuk ya Pak? Iya. Gara-gara diundang. Gara-gara ini ada salah satu kafe namanya Rana Pera itu. Di mana tuh? Kalau boleh tahu. Di Ampera. Oh, di Ampera. Jadi gara-gara itu gue mulai tuh diundang banyak. Iya, terima kasih banget buat salah satu kafe itu yang yang punya kan Anda, Pak. Oh, gue sendiri. Oh ya, sampai lupa gue. Oh iya. Pokoknya gitu gue overwhelmed banget lah. Oh, iya, Gue selama 1 bulan nih nyiapin UTS sama talk show. Jadi ngerasa kayak beban. Terus mulai berpikir kayak gue capek banget dengan kehidupan gue. Nah, pas gue datang ke psikiater, ya gue harus mendistract hal-hal yang negatif itu. Jadi kayak nonton film Joker itu kan mereka sadis gitu kan. Iya, film-film yang dia bisa, juga mengangkat masalah inilah, masalah psikologi juga kan. iya, kayak Kecemasan segala macam. akhirnya gue nggak boleh nonton dan harus menghindari kayak hal-hal yang kayak baca berita yang serem-serem kayak kemarin berita suicide-nya artis K-pop gitu. Itu gue menghindari. Iya, menghindari banget cuy. Iya sih. Nah, balik lagi nih ke film Joker ini. Oke. Jadi menurut gue di tahun-tahun 2018 akhir sampai 2019 awal ini banyak banget informasi yang terkait dengan gangguan mental gitu. Jadi banyak juga nih masyarakat yang mau nggak mau ngebaca soal informasi gangguan mental. Dan akhirnya ujung-ujungnya kalau misalnya kita ambil negatifnya, mereka banyak yang self-diagnose man. Betul. Kayak mereka nonton Joker, terus tiba-tiba setelah selesai nonton film Joker, kayak gue sama nih kayak Joker. Iya kan? Itu lagi booming banget sih men. Iya, Gue baca kemarin di IG, ada orang juga yang kayak anak muda zaman sekarang yang mendiagnos dirinya terkena anxiety disorder setelah menonton Joker dan memiliki depresi yang sangat tinggi gitu. Iya. Apa menurut tapi tanggapan lo sendiri apakah itu benar atau cuman gara-gara terlalu sering dibahas dan jadi booming aja gitu? Kayak diromantisasi gitu. Nah, romantisasi gitu kan. Kalau menurut gue sebenarnya self diagnose itu ada salah dan benarnya. Dari segi pasien ya, gue dari segi penyintas lah. Positifnya adalah kalau lu ngerasa lu punya anxiety disorder dan lu tahu dari googling atau dari film gitu. Oke, nggak apa-apa. Tapi setelah itu lu datang ke ahli profesional. Bukan kayak gue kayaknya anxiety disorder terus kayak ya udah lu simpen dalam diri lu aja. Kayak lu itu nggak disembuhin dan itu menyiksa lu gitu. Nah, itu yang salah tuh kayak gitu. Maksudnya yang benar kayak gitu. Yang benar harus ke yang ahli lah ya. Tapi yang salah adalah ketika lu self diagnose ya udah gitu. Itu nggak diselesain dan lu mulai beli diri lu, gue punya anxiety disorder, gue punya depresi gitu. Malah dibanggakan gitu atau malah dibanggakan. Dan nggak cuman itu men. Banyak yang salah mengartikan gitu. Gue lupa ini bahasa psikologinya apa, tapi ada ketika orang yang cuman mikir misalnya gue mau bunuh diri nih. Itu semua orang pasti pernah. Kayak lu capek ngerjain tugas gitu, kayak udah banyak banget tuntutan, kayak aduh gue pengen bunuh diri. Tapi kalau orang yang bener-bener depresi itu dia ngalamin ngerasa pengen bunuh diri tuh levelnya kayak
bisa setiap hari gitu. Setiap hari dan dalam jangka kalau nggak salah tuh kayak bikin intensitasnya gitu ya. Intensitasnya kalau nggak salah sampai 3 bulan deh. 3 bulan tuh berturut-turut kayak gitu. Nah makanya banyak orang yang kayak self diagnose kalau dia depresi, padahal dia cuman sedih doang. Itu bukan depresi kalau menurut gue sih. Gue ngerti. Itu masih bisa diselesaikan gitu. Kalau orang yang punya gangguan mental tuh rasanya udah nggak nyaman banget gitu. Dalam jiwa lo gitu. Iya sih. Cuman terus kan lu sekarang kan lu udah tahu nih setelah lu mendapatkan anxiety disorder setelah ke psikolog itu, berarti faktornya lebih ke saat lu mengerjakan ujian itu ya, saat ujian terus Matdas tadi kan lu bilang sebut Matdas itu. Nah terus lu mulai mengalami hal-hal yang disebut dengan psikosomatis. Bisa dijelasin nggak sih psikosomatis itu sebenarnya kayak gimana sih? Psikosomatis itu sebenarnya respon tubuh ketika gue lagi anxious sih. Psikosomatisnya gue tuh sesak nafas yang tadi awal cerita gue masuk UGD, sesak nafas, terus keringet dingin, detak jantungnya berdetak lebih kencang gitu dan oh ya gue tuh kalau misalnya ujian di kampus seminggu sebelum ujian tuh gue pasti tipes men. Pasti tipes. Pasti tuh. Iya, gue tuh dulu SMA nih, kalau misalnya gue ujian, misalnya seminggu sebelum ujian itu, ditanyain sama kepala sekolah gue, oh tipes lagi, gitu. Jadi udah tahu penyakitnya tipes, men. Udah tahu. Iya, terus abis itu udah gara-gara psikosomatis itu sebenarnya gue banyak kehilangan peluang sih. Oh iya. Contoh peluang yang Anda maksud tuh seperti apa ya? Oke, jadi gue tuh gue udah terpuruk banget gara-gara punya anxiety itu, gue hancur banget lah. Makanya gue mencari cara gimana caranya gue bisa produktif gitu. Akhirnya gue coba cari kerjaan, kayak gue sempat jadi fotografer konser gitu, salah satu band, ya nggak perlu disebutin bandnya apa, tapi bandnya sekarang terkenal banget. Gue sempat jadi fotografer itu, cuman gara-gara gue punya psikosomatis, gue kayak nge-skip satu kerjaan, akhirnya gue didepak gitu men. Mereka bilang kayak terhormat lah ya. Mereka bilang kayak ya lu nggak bisa kerja lagi sama kita. Ya benar juga sih. Gue nggak bersikap secara profesional, tapi ya balik lagi tuh gara-gara psikosomatis. Berarti itu salah satu peluang yang terbuang akibat dari penyakit lu itu sendiri ya. Bener banget. Bener banget. Iya, menurut gue itu juga bener sih. Karena ya gimana ya, saat lu udah memiliki kehidupan profesional seperti itu, ya sangat disayangkan saat lu tidak memiliki konsistensi kan. Nah, konsistensi itu emang sangat dibutuhkan saat lu melangkah ke dunia profesional gitu. Nah, terus dalam anxiety disorder ini, lu udah menemukan beberapa solusi gitu gak untuk mengantisipasi hal tersebut? Yang paling pertama gue lakukan adalah, ini yang paling pertama banget ya, tapi semua masyarakat masih takut. Makanya gue lagi gencar banget nyebarin awareness about? Iya, awareness about lu harus memberanikan diri untuk ke psikiater atau enggak ahli profesional lah. Oke. Kalau lu takut ke psikiater ya lu ke psikolog gitu. Nah, yang pertama gue lakukan adalah gue mengobati gangguan mental gue. Gue datang ke psikiater, gue mungkin menceritakan apa sampah batin yang ada di jiwa gue, lalu mungkin kalau misalnya psikiater mengharuskan gue untuk mengobati dengan obat gitu ya, obat psikoterapi gitu. Ini bukan narkoba, pasti orang pada mikir kalau misalnya psikiater itu pakai narkoba, pakai kayak sabu gitu. Enggak men, ini obatnya lebih chill gitu, lebih kecil lah. Terus abis itu ya pertama gue psikiater dulu, nuntasin minimal kalau nggak salah minimal 6 bulan. Cuman tergantung lagi, balik lagi dengan masa lalu sebesar apa. Kalau gue berobat 1,5 tahun dan bulan Mei terakhir tuh bulan Mei kemarin gue udah lepas obat. Oh, udah lepas obat. Jadi gue sangat percaya banget sih orang-orang yang pakai obat itu bisa juga lepas obat. Asalkan lu mau, asalkan lu percaya kalau misalnya lu bisa sembuh gitu. Jenis tipe-tipe obatan itu yang kayak antidepresan gitu-gitu kan sih? Iya, antidepresan. Antidepresan sama obat anti cemas. Anti cemas. Iya. Nah, lu sendiri pernah gak sih menggunakannya menjadi hal yang salah gitu? Kalau gue malah enggak sih, gue malah bandel men orangnya. Oh, gimana? Maksudnya bandelnya bukan kayak minumnya banyakin gitu. Kalau gue enggak, gue tuh bandelnya tuh gue malah cabut minum obat. Jadi gue stop minum obat gitu. Karena gue setiap minum obat diledekin sama teman-teman gue cuy. Kayak gimana?
masa gitu doang lu ngobat sih gitu. Anjir. Lu kabur dari masalah dong lu kayak gitu. Anjir, gila. Orang psikiater gue nyuruh gitu kan. Parah, men. Itu berarti mereka yang hitungannya nggak ngerti lah ya, Iya. masalah tentang hal-hal seperti ini gitu kan. Ya balik lagi sih ya, kenapa lu sekarang juga meningkatkan awareness tentang mental health ini juga untuk orang-orang tuh tidak sekedar cuman tahu tuh orang punya anxiety, punya gangguan mental, tapi juga mereka bisa menghargai gitu. Iya. Karena banyak dari sekian orang yang menganggap hal ini adalah hal yang ringan, padahal ini adalah serius gitu kan. Nah itu bagusnya dari awareness tentang itu. Nah terus lu sekarang udah berarti kan punya solusi-solusi dari cara mengantisipasi dari anxiety disorder ini kan. Nah tadi pertama pergi ke psikiater. Nah sebenarnya ada lanjutannya Pak. Nah ya terus coba. Lanjutannya tuh. Iya pertama tadi gue datang ke ahli profesional, terus yang kedua tuh gue, lu tau gak sih Summer Dose men? Tahu. Ya sebenarnya gue lagi ada project. Iqbal. Enggak, bukan Iqbal ya. Oh bukan Iqbal. Siapa? Bastian Steel. Bukan. Oh bukan dong. Itu CJR dong. CJR. Enggak. Ini ada Rin gitu kan. Yang cewek ya? Iya, dia bikin lagu namanya Break My Walls man. Itu kayak perjalanan gue dari dulu sih sebenarnya. Dari 2016 itu, karena gue punya ketakutan, kayak gue takut ketemu orang gitu. Takut melakukan sesuatu hal yang baru. Nah, caranya untuk sembuh menurut gue nggak bisa nih cuman di kamar, terpuruk di kamar sambil nangis. Jadi gue memaksakan diri gue jangan menyalahkan keadaan, jangan menyalahkan Tuhan. Jadi kayak kenapa aku harus diberikan nasib seperti ini gitu. Caranya yang paling mantap menurut gue adalah break your walls. Kayak hancurin semua barrier yang ada di hidup lo yang bikin lo takut. Ya misalnya yang kayak menghambat lo ya. Iya, yang biasanya gue takut nyetir mobil, ajar aja gitu. Latihan nyetir mobil ya deket-deket dulu. Terus kayak misalnya gue awalnya takut untuk talk show, ya udah akhirnya gue latihan gitu, gue buktiin kalau misalnya gue bisa, dengan salah satunya dengan self talk dan bantuan dari psikiater juga. Itu sebenarnya salah satu, itu sih dua aja sih menurut gue, kayak datang ke ahli profesional sama break your walls, walaupun tuh kayak sulit banget. Tapi itu harus diimbangi dengan bantuan dari psikiater, bantuan obat-obatan juga sih. Oke. Nah terus berarti dari proyeknya Rin dari Summer Dose ya. Summer Dose itu lo ikut dalam pembuatannya atau gimana? Iya. Maksudnya bukan lagu yang Break My Walls ini sih. Sebenarnya kita mau bikin lagu tentang anxiety disorder. Nah ini perdana nih gue bilang pertama kali. Pertama kali. Anxiety disorder di Positive Vibes, karena gue belum ngomong sama sekali ke orang-orang lain, media gitu. Lagunya pokoknya gue bilang tentang mental health aja gitu. Tapi Positive Vibes bisa tahu lebih awal nih dan pendengarnya ngebahas tentang anxiety disorder gitu. Iya. Nah, gue mau nanya, Rin tersendiri itu juga memiliki hal serupa atau enggak? Atau cuman kalau punya sih kayak gue rasa enggak sih. Tapi lebih kayak semua, maksudnya gue bisa membuktikan kalau misalnya enggak semua orang, enggak cuman orang-orang yang kayak gue doang, tapi public figure juga bisa merasakan mental illness gitu. Dan sebenarnya enggak cuman Rin. Gue ngajak namanya Abraham Kevin dari Indonesian Idol ya. Pasan Indonesian Idol ya. Iya, Indonesian Idol. Terus kebetulan dia punya psikosomatis. Oh, dia punya psikosomatis. Punya anxiety disorder juga. Jadi gue sengaja mengajak orang-orang yang punya gangguan mental ya, karena gue mau membuktikan lah ke orang-orang lain gitu, kalau misalnya nih orang public figure, dia juga punya anxiety disorder tapi dia bisa berkarya dan bisa produktif, bisa bahagia dengan cara yang mereka sendiri gitu. Harusnya lu yang di sana yang punya gangguan mental dan lu merasa terpuruk, ini ada buktinya ada buktinya kalau misalnya kita bisa untuk menjadikan karya lah ya. Menjadikan karya lah. Iya. Nah terus kayak contohnya di dalam artis-artisnya juga ada juga sih, kayak Kunto Aji. Nah dan Teddy dia juga kan. Dia setahu gue juga memiliki hal serupa gitu. Nah makanya dia menyalurkannya dalam sisi berkarya gitu dalam lagu-lagunya gitu kan. Nah terus kira-kira dalam belakangan ini lu ada project
Apalagi itu? Projectnya sih kita lagi fokus di musik ini sih, pembuatan musik. Rencana sih akhir Oktober ini. Udah keluar tuh? Enggak. Apa? Oh mulai? Mulai produksi, terus baru mungkin showcase-nya. Kita rencana mau bikin showcase, sekaligus rilis lagu, sekaligus juga kita bikin acara mini talk show sama art exhibition gitu. Oh iya. Nah mungkin ya awal tahun lah, nggak tahu awal tahunnya bulan apa. Oh belum tahu juga ya? Iya. Nah terus gue kemarin liat nih, lu juga sama Abraham Kevin diundang ke ibunda.id itu ya? Iya, salah satu konseling online gitu men. Oh konseling, dia kayak tipe apa? Konseling online tentang apapun atau masalah kejiwaan aja tuh? Iya, masalah kebanyakan sih masalah kejiwaan ya men. Kejiwaan. Maksudnya masalah ya manusia yang sering terjadi aja sih sebenarnya. Tapi nggak cuman online sih. Akhirnya mereka bulan Februari kayak bikin apa namanya? Bikin konseling langsung ketemu gitu, konseling corner namanya. Ya gue semacam kerja sama itu sama mereka untuk membentuk awareness-nya, untuk membentuk awareness supaya orang-orang berani buat ke. Iya. Selain dari si apa kan tadi kita udah bahas tentang lu berkonsul sama psikiater ya, psikiater. Nah terus dari orang tua lu sendiri sebenarnya awalnya saat lu mengidap gejala ini, mereka gimana tanggapannya? Awal-awalnya sih bilang gue lebay gitu. Orang tua gue sendiri bilang gue terlalu berlebihan menanggapi masalah ini. Padahal setiap orang tuh punya punya cara masing-masing buat ngerespon masalahnya. Nah kebetulan otak gue nih ngerespon masalah yang kayak persiapan PTN kemarin itu stres banget sampai gue punya anxiety disorder. Nah awal-awalnya sih gue untuk cerita ke dia berat banget sih. Gue tuh kayak butuh waktu sekitar 6 bulan buat ngeyakinin kalau misalnya anxiety disorder tuh begini loh. Jadi buat banyak banget nih di Instagram gue, karena gue juga kemarin habis bikin video sama beberapa media gitu ya. Banyak komen yang masuk kayak, lu masih punya orang tua, lu masih bisa didukung sama orang tua lu. Padahal prosesnya juga berdarah-darah pak. Oh iya sih. Prosesnya untuk cerita ke dia, gue nggak semalam 2 malam kayak, "Pah, Mah, aku punya begini." "Oh iya nah," gitu. "Santai aja gitu, semua masalah bisa dihadapi." Nggak kayak gitu men. Gue tuh dikatain lebay sama bokap gue. Dan dari 3 tahun, berarti ya 3 tahun ini, baru minggu-minggu ini aja bokap gue bener-bener kayak care banget tentang gejala lu sekarang? Gejala gue sekarang. Itu kayak anjir, gue nggak nyangka sih bokap gue bisa kayak gitu. Yang orangnya tadi realistis, terus nah orang yang punya gangguan mental tuh lu nggak bisa langsung sekejap dirubah jadi realistis gitu loh. Nggak bisa gitu. Proses jadi lah ya. harus pelan-pelan. Banyak prosesnya. Nah bokap gue ya mungkin lebih lama prosesnya. Kalau nyokap gue sekitar 6 bulan, kalau bokap gue 3 tahun baru bisa benar-benar tahu anaknya tuh seperti ini gitu. Nah makanya mungkin buat orang-orang di sana yang tahu gue, ngelihat gue di media sosial, oh Pandu ini bisa bercengkrama dengan orang tuanya, nggak semudah itu, nggak semalam 2 malam sih, itu aja sih. Nah terus sekarang kita bahas ke selanjutnya nih ya. Tadi lu bilang juga dari karya juga bisa mengatasi masalah ini lah ya. Dan lu juga pengen sharing ke orang-orang dan memberi awareness tentang gejala ini gitu. Nah coba dong diceritain sedikit tentang Diary Pen sih. Oke. Jadi gini, gue tuh punya psikiater yang benar-benar baik banget. Cara mengajarinya itu bagus banget. Sampai teman-teman gue tuh penasaran, psikiater lu siapa sih? Psikiater lu kok bisa gitu ngebolehin lu berhenti minum obat. Nah, itu juga prosesnya berdarah-darah tuh. Gue yang tadinya sempat lepas obat, terus dibujuk lagi sama psikiater gue buat minum obat lagi. Sampai gue tuh ngerasa depresi 2 kali. Jadi gue pertama depresi dulu, terus sempat sembuh. Depresi lagi. Dan sampai akhirnya psikiater gue ngomong, kayaknya kamu nggak mengobati itu nggak cuma minum obat deh, tapi ngelakuin sesuatu yang bisa mengobati, dalam tanda kutip yang mengobati. Ada feedbacknya lah ya. Ada feedback, jadi nggak cuman minum obat tapi lu ngerubah pola hidup sama pola pikir. Nah psikiater gue menyarankan gue untuk nulis. Nulis atau ngetik lah, karena kalau misalnya nulis di buku itu tulisan gue jelek pak. Kalau misalnya nggak kebaca lah ya. Kalau dibawa ke apotek, dia baru bisa baca gitu. Dikasihnya obat cacing buat kucing gitu. Saking jeleknya lah. Nah gue ya udah, gue akhirnya ngetik aja boleh nggak? Oh serah gitu.
Akhirnya gue bikin website. Website blog namanya Diary Pengsi. Diary itu ya tempat menulis cerita. Kalau Pengsi itu pandu anxiety. Yes. Kolaborasi dua kata itu ya. Padahal Pengsi apaan nih kok kayak Gue bahasa juga nggak tahu sih bahasa Cina kayak enggak men. Pengsi itu pandu anxiety cuy. Oh iya, Nah, oke. Terus. udah kan dari situ gue mulai itu Pak ngetik kayak semua curhatan gue tulis gitu. Tapi yang baca dikit Pak. Kan gue bukan siapa-siapa. Iya. Nah Masih udah rintis lah. Iya merintis. Akhirnya gue bikin channel YouTube aja kali ya. Karena lagi, siapa tahu bisa jadi Pengsi Halilintar gitu kan. Iya. Terus akhirnya Pengsi Halilintar lagi. ya udah akhirnya gue bikin channel YouTube. Awalnya podcast dulu. 2017 tuh gue bikin podcast. Tapi podcastnya dikit juga yang Denger lah ya, listen. orang tuh lebih suka ngeliat langsung muka gitu. Nah, yaudah gue bikin video pertama kali judulnya curhatan anxiety sama depresi lah gitu. Terakhir gue lihat sih 130.000 sih. Wah. Itu video debut pertama gue. Yeah. Video debut pertama gue yang mana kayak gue ketemu sama banyak orang yang merasakan sama kayak gue. Jadi setelah gue nonton itu, gue jadi punya reminder gitu. Setiap gue lagi anxiety attack, gue selalu baca komennya kayak, ternyata banyak banget orang-orang yang sama kayak gue. Jadi kayak gue nggak perlu takut men. Jadi sebenarnya gue awalnya punya channel YouTube itu bukan nyari subscriber atau apa. Makanya gue setiap semua video gue di YouTube, gue nggak pernah kayak gue hitung dari 1 sampai 5 gitu. Klik tombol subscribe sama tombol lonceng. Gak ada men. Gue nggak ada kayak gitu. Iya sih, nggak ada sih. Terus gue nggak melihat dari situ. Paling gue cuman melihat views video gue sebagai angka. Oh ternyata awareness gue udah sampai sini. Udah 130.000 udah wow. Orang udah banyak nonton video gue. Berarti awareness gue berhasil gitu. Berarti awareness juga punya achievement lah ya. Nah dari situ sebenarnya Diary Pengsi gue buat awalnya sebagai reminder buat gue sendiri setiap gue lagi ya kan orang bisa down gitu. Pas gue lagi down ya gue tinggal baca komen dan ngelihat apa aja sih yang udah gue buat sekarang ya. Akhirnya gue jadi percaya diri di kehidupan yang akan datang gitu sih. Iya. Terus setelah Diary Pengsi nih, berarti ada satu lagi nih account dari Instagram juga yang dibuat Pandu, namanya Kegelisah Art. Yoi. Betul ya? Kegelisah Art ya? Iya. Coba deh ceritanya juga kali. Nah gue tuh sedih banget Ham. Kayak sedih banget setiap ngelihat orang yang punya gangguan mental itu ngelakuin hal yang negatif, namanya self harm. Just kayak cutting atau nonjok tembok gitu. Sebenarnya gue juga punya perasaan seperti itu. Tapi untungnya gue punya awareness yang kuat. Jadi setiap gue lagi down ya gue langsung distract ke hal yang lain. Tadi aja gue habis pukul samsak nih Pak. Sakit tangan. Itu lu mukul samsak lagi Muay Thai atau gimana? Enggak, di rumah. Oh di rumah. Kalau misalnya Muay Thai kayaknya gue ngeri juga gitu. Takut ajak yang sparring gue nggak bisa. Skip. Gue pukul samsak. Tapi sekarang Muay Thai mah nggak gitu-gitu amat lah Pak. Lebih ke kardionya aja sih. Iya. Jadi gue mukul samsak. Nah, balik lagi. Gue sedih banget setiap orang ngeliat wah self harm atau kayak gini-gini. Padahal gue tuh suka banget hobi fotografi sama videografi gitu, sama nulis. Jadi gue bikin Kegelisah Art itu, gue pengen mengajak orang-orang luar sana yang lu masih sering melampiaskan ke hal yang negatif. Iya, untuk ngelakuin hal yang positif gitu. Makasih. Iya, dengan berkarya men. Makanya kayak karyanya kayak gambar atau misalnya menulis puisi atau bikin lagu. Nah itu gue bikin lagu sama Rin dan Kevin itu kolaborasi sama Kegelisah Art. Dan waktu itu gue juga sempat ketemu satu karya yang dia fashion designer men. Oh dia fashion designer. Jadi dia bener-bener ngerancang baju. Bajunya itu pesan-pesan yang ada di masalah dunianya dia gitu. Kayak masalah jiwanya dia. Kayak itu anjir. Keren banget itu. Dari Kegelisah Art itu sih sekarang awareness-nya udah mulai kekumpul sih. Kayak gue udah lumayan berhasil ngumpulin karya-karya orang. Seenggaknya sih seenggaknya kayak ya mereka bisa mencari kesibukan aja. Sama seperti gue ketika gue lagi anxiety attack gitu. Ya gue ngedit foto atau misalnya ngedit video gitu. Lebih ke arah yang positif dan berbau karya seni sih. Tapi biasanya dalam Kegelisah Art itu lu mencari atau ada juga orang yang mengirim kayak tolong dong
min, di postmin gitu. Kalau dulu gue nyari. Oh nyari. Awareness-nya kan sulit juga gitu. Pasti, Kalau kan belum sebesar positive vibe gitu kan. Ya. Jadi butuh manjat dulu. Bener, butuh Kan manjat merintis dulu. lah ya, Pak. Merintis. Ya. Merintis ya, Pak. Nah, kalau sekarang baru mulai semua submit. Submit. Nah, itu yang setiap gue ngelihat email dari kegelisahan gitu, submit itu gue kayak seneng ternyata awareness-nya udah mulai berhasil nih gitu. Mencapai target lah ya. Manjatnya positif. Positif. Gitu. Oh iya. Bagus itu. Iya. Jadi konsep ini berarti dari kegelisahan ini bagus banget ya. Dimana dari satu orang doang ini bisa menggerakkan beberapa kumpulan dari orang sehingga membentuk komunitas gitu kan. Iya. Membentuk komunitas orang yang menyalurkan kegelisahan mereka menjadi sebuah karya seni gitu. Yeah. Seni itu ada macam-macam, dari musik, ada dari jahitan baju seperti tadi fashion designer tadi, menulis itu film juga gitu ya. Nah itu bagus banget gue. Terus kembangkan itu ya. Iya, terus pokoknya ya. Oke, siap. Mantap. Terima kasih positive vibes. Positive vibes ya. Nah, terus ini dulu paling kita pembahasan kita sampai sini saja ya. Oke. Dan gue pengen minta pesan dari lo dong untuk para penyintas dan orang-orang yang masih mungkin kurang aware tentang masalah ini gitu. Oke, jadi pesan ini sering gue ucapkan di beberapa talk show gue gitu ya. Gue cuma pengen ngasih pesan buat orang-orang anak-anak di luar sana gitu yang masyarakat banyak. Emang gue ngomong ke anak SD. Masyarakat banyak, kalau misalnya lu jangan pernah malu, jangan pernah takut punya gangguan mental, karena lu nggak cuma sendiri. Gue pun juga masih di sini, walaupun gue bisa berkarya, gue bisa speak up gitu di depan masyarakat banyak gitu. Tapi gue di sini juga masih berjuang, dalam detik ini gue masih berjuang juga. Jadi jangan pernah takut. Kita bisa sama-sama jalan bareng. Yang penting lu harus percaya kalau misalnya lu bisa ngelewatin ini semua. Tuhan tuh ngasih ini sebenarnya bukan jahat, men. Sebagai batu loncatan supaya lu bisa naik level. Kalau misalnya lu dikasih yang baik-baik aja, lu nggak akan bisa naik level, men. Lu nggak bisa improve ya. Lu nggak bakal bisa jadi orang hebat. Kalau lu misalnya ini berdoa nih, ya Tuhan, kabulkanlah aku menjadi orang hebat. Lu dikasih masalah besar. Nah, tapi ketika lu bisa ngelewatin masalah itu, lu jadi orang hebat. Nah, kalau misalnya lu ngerasa udah nggak enak nih dengan jiwa lu, jangan malu juga buat datang ke ahli profesional. Karena gue bisa sampai sini karena psikiater gue, karena psikolog gue gitu. Ya gitu aja sih. Itu aja. Iya. Oke, itu dari salam dari Pandu, Pak. Pesan dari Pandu ya tentang bagaimana menanggapi terhadap awareness dari anxiety disorder ini. Dan segitu saya cukup dari kami. Gue Ilham, host dari Positive Vibes. Sampai bertemu lagi. Vibes speaks louder than words. Oke.